selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Rizka. Saat ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang dalil dua garis lanjutan. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang dalil dua garis, nah sekarang kita akan membahas kelanjutannya. Jadi Bu, ini apa? Nanti akan kita bahas dan soal-soalnya juga akan Ibu berikan kepada kamu. Jadi kamu tonton video pembelajaran ini sampai habis. Nanti di akhir saya akan memberikan kamu kuis, yaitu sebanyak 2 soal. Nah, untuk itu kamu perhatikan ya nak. Terima kasih. Berikut ini nak adalah penjelasan untuk yang namanya dalil dua garis lanjutan. Nah, yang kita bahas untuk dalil dua garis lanjutan yaitu dalil intercept. Oke, Bu, mungkin kita akan bertanya-tanya seperti ini. Bu, sebenarnya dalil intercept ini apa? Oke, dalil intercept ini nak namanya dalil. Berarti itu adalah teorema. Nah, sama seperti kalau kita tahu teorema Pythagoras atau dalil Pythagoras sama ya. Nah, maka untuk dalil yang namanya intercept berarti itu adalah teorema intercept di mana kita perhatikan pada segitiga ini. Di mana yaitu ada suatu garis yaitu DE. Bagaimana nak? Iya, sejajar pada salah satu segitiga ABC. ABC, udah nampak ya? Kalau dia ini garis DE, maka yang sejajar dengan yang namanya DE itu adalah sisi siapa? Apakah AB? Apakah AC? Apakah BC? Ya, tepat sekali. Yaitu garis yang sejajar dengan DE itu adalah garis BC. Kemudian katanya di sini dan yang namanya perpotongannya itu akan dipotong oleh suatu sisi lainnya pada segitiga, yaitu sisi AB. Berarti dia dipotong di titik mana? Di titik D. Nah, gitu dia. Bagaimana sisi lain satu lagi? Yaitu AC. Berarti jika kita perpanjang dia yang namanya garis sejajarnya ini, dia akan bertemu pada titik E. Itulah dia untuk dalil intercept. Nah, jika panjang dari si AD kita namakan dengan A kecil, panjang dari BD itu dinamakan dengan B kecil, panjang dari si AE kita namakan dengan C kecil, kemudian panjang dari EC kita namakan dengan D kecil. Nah, sambil perhatikan nak, ini alfa sudutnya dengan ini sama alfa, berarti apakah dia sebangun? Ya, sebangun. Baru kita bahas ya. Beta dengan beta, apakah dia termasuk sebangun? Ya, karena baik segitiga ABC maupun segitiga yang kecilnya ADE, ini otomatis adalah segitiganya yang sebangun. Nah, kalau sebangun gimana nak kemarin? Iya, tepat sekali. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Berarti ini menggunakan apa? Iya, tepat sekali. Perbandingan juga ya. Maka, dapat kita simpulkan, tadi kan sudah kita buat ya, panjangnya si AD itu A, BD itu adalah B, AE itu adalah C, dan EC itu adalah D. Diperolehlah nak bahwa perbandingan AD berbanding BD, berarti sebelah kiri ya, maka itu akan sama dengan yang sebelah kanannya. AE banding siapa? Iya, tepat sekali, EC. Di mana AD itu adalah A, BD itu adalah B, berarti A per B ya. Kemudian AE itu adalah C, kemudian EC itu adalah D, berarti gimana? C per D. Maka berlakulah dia A per B sama dengan C per D. Sampai di sini paham ya nak? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana Bu kalau dia kita menggunakan yang namanya kedua garis yang sejajar tadi, yaitu garis DE sejajar dengan si BC. Adakah hubungannya? Iya. Oke. Nah, maka AD tadi itu adalah A, BD itu adalah B, kemudian AE itu adalah C, kemudian EC itu adalah D, dan di sini DE kita buat adalah sebagai E, dan BC itu adalah sebagai F. Maka diperolehlah dia apa? Iya. AD berbanding AB. Ini AB-nya ke sini ya nak.
akan sama dengan berarti sebelah kanannya juga, Bu. Ya. AE berbanding dengan siapa? AC. Sama itu dengan, yuk, yang sejajar. DE berbanding BC. Sampai sini paham? Oke, mari kita masukkan. Nah, AD itu adalah siapa? A. Kemudian untuk AB, perhatikan nak. AB ini diperoleh dari apa? Iya, bagus. AD tambah BD atau DB. Berapa AD-nya? A tambah BD-nya B. Berarti A per A tambah B. Yang mana dia, Bu? Inilah dia. Sampai sini paham ya? Oke, masuk kita ke AE. AEC. Kemudian AC itu apa? Iya, tepat sekali. C tambah D. Oke, inilah dia. Sama dengan siapa DE? Itu adalah E per F. Hanya itu saja untuk dalil intercept. Itu aja, Bu. Ya, maka kita langsung ke contoh soal. Oke. Nah, untuk soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Yaitu segitiganya siapa? K, L, M. Kemudian ada garis siapa? OP. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah jika diketahui LM sejajar dengan OP, berarti yang mana? Ya, ini LM sejajar dengan OP, berarti ini masuk ke dalil intercept. Maka pernyataan yang tepat adalah, coba kita lihat. A, KO, ini dia ya, KO per KL. Oke, sama dengan KP per PM. Benar atau salah? Salah ya. Harusnya apa? Per KM. Iya, udah jadi pintar kita kan? Oke, lanjut. KO per OL sama dengan OP per LM. Oh tidak, harusnya KO per siapa? Iya, panjangnya KL. Paham ya, Nak? Berarti B-nya masih salah. Masuk kita ke bagian C. KO per KP. Nah, ini kesini dibandingkan, Nak. Aduh, udah bersalah ini ya kan? Kita tes dulu, nggak apa-apa. Bisa juga nanti kita bandingkan. Sama dengan OP per LM. Oh, nggak boleh. Harus dia satu garis ini kita bandingkan dengan yang di tengah. Itu KO per KL sama dengan OP per LM. Berarti masih salah. Kita lanjutkan untuk bagian D. KO per OL sama dengan KP per PM. Benar. Kita tes dulu yang bagian E ya. KO per PM. Oh, udah lari kemari. Sama dengan KP per OL. Benarkah ini? Iya, ini adalah salah. Maka yang benar adalah jawabannya dodol. Oke, langkah pertama apa, Bu, untuk membuatnya? Nah, tulis dulu penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi yang namanya soal kita tadi, yaitu segitiga KLM, di mana salah satu sisinya sejajar dengan LM itu adalah OP. Nah, perhatikan sesuai dengan dalil intercept bahwa KO per OL sama dengan KP per PM atau KO per KL sama dengan OP per LM atau sama dengan siapa lagi? Iya, KP per KM. Bagus. Sudah mulai paham ya, Nak? Kita lanjut untuk, jadi jawabannya apa ini? Untuk soal nomor 1. Jawabannya adalah dodol. Ini dia ya. Jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Wah, perhatikan di sini, Nak. Ada yang namanya AD itu sebagai X. Oh, berarti ini pasti mencari si X ini ya, Bu. Oh ya, kebetulan mencari si X. Kemudian DB-nya atau BD-nya 4, AE-nya 6, EC-nya adalah 8. Oh, berarti ini gampang perbandingannya menggunakan dalil intercept. Berarti gimana? Apa yang mau kita bandingkan? Ayo.
Iya, AD per BD atau DB sama dengan AE per EC. Oke, good. Berarti sudah paham ya? Oke, kita lihat dulu nak soalnya. Jika BC, iya ini dia, sejajar dengan DE, maka nilai dari si X ini berapa? Kan itu pertanyaannya ya. A3, B4, C6, D12, E16. Mari kita kerjakan dengan membuat penyelesaian. Oke, kita mulai nak, kita gambar dulu. Oke ya, udah gambar. Terus kita masuk ke dalil intercept. Berdasarkan dalil intercept nak, berarti gimana? Yuk, AD per DB sama dengan AE per siapa? EC. Oke, ini dia. Maka AD-nya berapa di sini nak? AD-nya di sini adalah X, kemudian DB-nya adalah 4, AE-nya adalah 6, dan EC-nya adalah 8. Oke, nah kalau seperti ini cara menyelesaikannya gimana Bu? Ya udah, ingat dulu nak. Langkah yang pertama adalah kalau bisa kamu sederhanakan saja. Bu, kalau saya langsung kali silang boleh? Boleh, tapi kan nanti kamu akan habis waktu nak kalau angkanya lebih besar, yaitu mengalihkan dulu, setelah itu membagi. Nah, alangkah lebih baiknya yang mendatar itu siapa? 4 dengan 8. Kita tembak aja. Atau 6 dengan 8 boleh Bu? Boleh. Asalkan jangan X dengan 4. 4 dengan 6 boleh Bu? Tidak, ini sudah jadi merupakan perkalian silang. Oke, saya menembak di sini adalah 4 dengan 8. Bagi 4 ini 1, 8 bagi 4 adalah 2. Maka X per 1 sama dengan 6 per 2. Nah, di sini saya tembak adalah 6 dengan 2 juga. Nah, berarti sama-sama bagi 2 ini 3, bagi 2 ini 1. 3 bagi 1, 3. X bagi 1 adalah X. Maka X-nya adalah 3. Sampai di sini paham ya? Oke, sesuai dengan soal kita, jawabannya adalah ya, ayam. Ini untuk soal nomor 2. Lanjut kita soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut, ini gambarnya. Oke, perhatikan ya nak, bedanya di sini dibuat yang namanya diketahuinya, DE dengan BC. Nah, maka katanya di soal, jika diketahui BC-nya itu sejajar dengan DE, maka tentukan nilai siapa? Iya, tentukan nilai si X. A2, B4, C8, D12, dan E adalah 18. Nah, langkah pertama adalah buat penyelesaian. Langkah kedua, gambarkan. Dan langkah yang ketiga, berdasarkan dalil intercept. Berarti gimana nih? Kalau ada yang menggunakan yang namanya yang sejajar, berarti AD per AB atau DB. Iya, AB sama dengan DE per BC. Oke, yang ini dia. Sampai di sini paham ya nak ya? AD-nya itu adalah si X. Kemudian DB-nya adalah 6, maka DB-nya adalah 6, AB berarti apa? X tambah 6, maka dia X per X tambah 6. Kemudian DE-nya 6, BC-nya adalah 9. Bu, bolehkah ini saya tembak 6 dengan 9? Tidak bisa, nak. Karena apa? Karena di sini ada operasi hitung tambah. Jadi jangan sekali-sekali kamu yang namanya menembak. Jangan ya. Jadi yang bisa ditembak, andaikan ini ada angka 3 boleh Bu? Boleh. Sama-sama bagi 3, ini 3 nanti jadi 1, bagi 3 ini jadi 2, bagi 3 ini jadi 3. Jadi kita kalau mau menembak yang seperti ini ada operasi hitung tambah atau kurang, berarti haruslah kedua sukunya ini juga kita tembak. Berarti karena ini tidak bisa yang mendatar, maka yang mana? Ya, yang tegak. 6 dengan 9. Kita tembak, sama-sama dibagi dengan berapa nak? 3. Di atas bagi 3 adalah 2, di bawah bagi 3 adalah 3. Maka X per X tambah 6 sama dengan 2 per 3. Bu, selanjutnya ini bisa ditembak. Coba dilihat. Bisakah ditembak nak? Tidak ya, ini mengandung X, ke sini juga tidak bisa, ini juga mengandung X, ke sini juga tidak bisa. Karena tidak bisa berarti kita pai. Ya, kali silang. Oke, berarti kali silang gimana nak? 2 kali dengan siapa? Ya, X tambah 6 sama dengan
3 kali X sama dengan 3X ya. Baru ini gimana Bu? Kalikan ke dalam nak. 2 kali X, 2X tambah 2 kali 6. Hati-hati harus ada itu ya. Berarti 12 sama dengan siapa? 3X. Yang ada mengandung variabel si X, kita buat dia ke sebelah kiri atau ke ruas kiri. Maka 2X kurang 3X. Kenapa ini kurang Bu? Karena kan di ruas kanan dia positif. Maka supaya habis dia kita kurangkan negatif 3X. Di sini juga negatif 3X. Maka 2X kurang 3X sama dengan, ini juga pindah kemarin menjadi negatif 12. Karena di sini dia bernilai positif di ruas kiri. Maka kalau ke ruas kanan berarti menjadi negatif. Kita selesaikan. 2X kurang 3X adalah min X sama dengan siapa? Min 12. Tembak minnya. Bisa ya? Maka dapat diperoleh X-nya adalah 12. Maka jawabannya adalah dodol. Oke nak. Sampai di sini pertemuan kita. Sudah paham? Oke. Terima kasih. Oke, gimana? Sudah paham belum? Oke, kalau belum paham nak, silakan kamu perhatikan kembali video pembelajaran kita tadi. Nah, kalau ada yang masih belum kamu mengerti, boleh WA Ibu, boleh kita lakukan Zoom kembali. Dan kalau di WA itu di 0813 9683 4402. Nah, di akhir pembelajaran kita ini akan Ibu berikan kamu 2 soal kuis untuk kamu kerjakan. Dan kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah bukti bahwa kamu sudah memahami apa yang sudah Ibu terangkan tadi. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.